Pemirsa, meningkatnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilu pada tahun ini yang mencapai 81% dan juga berlangsung damai dinilai positif dalam upaya menciptakan Indonesia yang lebih baik. Meski demikian, proses demokrasi ini tetap harus dikawal agar tingkat kepercayaan publik kepada KPU selaku penyelenggara pemilu tetap terjaga. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan membahasnya bersama dengan Pramono Ubaid Tantowi, Komisioner KPU yang telah bergabung bersama kami di luar studio. Pak Pramono, selamat pagi. Yuk, selamat pagi, Bung Kevin Egan. Ya, Pak Pramono, ini tingkat partisipasi pemilih di pemilihan umum pada tahun ini meningkat. Ini respon dari KPU seperti apa, Pak Pramono? Ya, kami memang sudah sementara ini mendapatkan angka-angka yang cukup menggembirakan, begitu ya. Kami bertanya ke beberapa lembaga survei yang menyelenggarakan quick count, 3 atau 4 lembaga survei itu memang menyebutkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2019 kemarin itu berkisar antara 80 sampai 82%. Itu dari beberapa lembaga survei yang ada. Jadi itu cukup menggembirakan bagi kami. Kami senang, berarti masyarakat cukup antusias di dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu tentu juga ini bagian yang tidak bisa dilupakan dari dua pihak, baik dari teman-teman penyelenggara pemilu yang melakukan sosialisasi secara kreatif, tapi di sisi lain juga peserta pemilu yang menyampaikan kampanye-kampanye yang membuat para konstituen masing-masing itu betul-betul tidak mau kehilangan momen untuk menggunakan hak suaranya, begitu. Tapi Pak Pramono, dari evaluasi dari KPU sendiri yang kemudian menyebabkan pemilih pada partisipasi publik pada tahun ini lebih tinggi itu apa? Iya, saya kira kombinasi dari beberapa hal ya. Jadi yang pertama tentu teman-teman KPU itu dalam melakukan sosialisasi juga cukup intensif, karena kita sudah menetapkan target sasaran sosialisasi itu ke kelompok-kelompok yang spesifik. Memang kami menentukan kelompok sasaran spesifik itu ada 9 atau 10. Jadi kelompok pemilih pemula, pemilih muda, perempuan, komunitas, keagamaan, lalu kemudian ada kemudian kelompok marginal, kelompok berkebutuhan khusus, relawan demokrasi sendiri, begitu ya. Jadi ada beberapa segmen yang kita memang sosialisasinya kita targetkan secara spesifik. Yang selama ini sosialisasi kita itu sifatnya agak umum, begitu. Lalu yang kedua, pemberitaan media saya kira juga berkontribusi untuk menyebarkan informasi kepemiluan itu kepada publik. Lalu yang ketiga tentu peran dari peserta pemilu, baik partai politik dengan caleg-calegnya, calon-calon DPD, dan juga tentu kampanye pemilu presiden, wakil presiden yang begitu marak di media, termasuk media sosial. Saya kira semua memberi kontribusi terhadap antusiasme pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Pak Pramono, secara keseluruhan penyelenggaraan pemilu ini sampai hari ini KPU menilainya seperti apa? Secara keseluruhan kami melihatnya cukup baik. Beberapa hal yang memang kemarin masih kurang, itu masih ada waktu untuk memperbaikinya, seperti sekitar 2000 TPS yang batal melakukan pemungutan suara pada tanggal 17 April, tetapi dalam beberapa hari ini sudah bisa kita laksanakan, gitu ya, sehingga itu bagian dari koreksi atas penyelenggaraan pemilu di daerah yang tidak siap pada tanggal 17 April. Lalu kemudian terkait dengan beberapa TPS di seluruh wilayah yang akan diselenggarakan PSU, tentu kami masih harus koordinasi dengan teman-teman Badan Pengawas Pemilu. Baik, Pak Pramono, kalau dicermati di media sosial begitu ada begitu banyak, paling tidak ada beberapa begitu ya yang ngepost mengenai beberapa kejadian. Mungkin ini seperti keterlambatan logistik, lalu kemudian juga ada yang diklaim ada surat suara yang sudah tercoblos dan juga hal seperti itu. Nah, ini respon dari KPU, apakah sudah melakukan verifikasi terhadap hal-hal tersebut yang berada di media sosial atau seperti apa sebetulnya, Pak?
Kalau terkait dengan TPS yang terlambat logistik sehingga tidak bisa dilakukan pemungutan suara pada tanggal 17 April yang lalu kan memang sudah kita data dengan baik, bahkan juga ada rekomendasi dari teman-teman Badan Pengawas Pemilu sehingga misalnya 391 TPS di Banggai, Sulawesi Tengah itu sudah kita laksanakan pada tanggal 18. Lalu 24 TPS di Kota Jambi juga sudah kita laksanakan tanggal 18. Kemudian Kota Jayapura, yang di Jayapura itu juga sudah kita laksanakan pada tanggal 18. Jadi persoalan-persoalan itu tetap tidak kami abaikan, tetapi kami koreksi lalu kami lakukan perbaikan. Kalau memang ada masalah-masalah misalnya yang terkait dengan pidana, misalnya kalau ada yang surat suara tercoblos dan seterusnya. Kalau selain yang di luar yang Malaysia ya, tentu kami mempersilahkan kepada teman-teman pengawas pemilu untuk menelusurinya menjadi temuan atau laporan sehingga bisa ditindak dari sisi pidananya maupun administrasinya. Cukup banyakkah Pak Pramono ini pelanggaran pemilu yang dilaporkan kepada KPU? Kalau itu kan rata-rata masih di daerah ya, rata-rata ya. Tapi yang kemarin masuk data di kita itu kan TPS yang batal menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 17 April. Itu jumlahnya kan kira-kira 2.200-an. Nah itu sebagian itu sudah kita laksanakan. Misalnya yang 113 TPS di Nias Selatan itu dilaksanakan pada hari ini karena kemarin hari Jumat warga di Nias Selatan sedang menyelenggarakan atau merayakan Jumat Agung misalnya. Jadi beberapa daerah sudah mengkoreksi atau meneruskan pekerjaan yang memang tertunda pada tanggal 17 April yang lalu. Baik, Pak Pramono, ini karena partisipasi publik ini meningkat, publik pasti juga menanti hasilnya. Nah, ini sejauh ini proses penghitungan suara seperti apa dan kemudian dari sistem online-nya sendiri situngnya itu juga sudah sampai di mana, Pak? Ini kan semua masih menunggu nih. Ya, kami sangat menyadari bahwa ketika sebagian pihak tidak mempercayai quick count yang ditayangkan di televisi-televisi, sementara ada pihak lain juga yang tidak mempercayai quick count internalnya pihak lain, begitu ya. Maka mau tidak mau kedua belah pihak akhirnya akan lari ke KPU untuk melihat proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Nah, karena itu tentu kalau di KPU kan proses rekapitulasinya dilakukan secara manual dan berjenjang begitu ya. Tetapi ini juga butuh waktu yang panjang karena total waktu rekapitulasi itu kan 35 hari begitu. Jadi kalau saat ini proses rekapitulasi baru di tingkat kecamatan yang itu masih agak lama prosesnya, tetapi untuk menjembatani keingintahuan publik atas hasil pemilu dari seluruh wilayah Indonesia, maka KPU membuat sistem informasi penghitungan atau situng yang menayangkan hasil-hasil penghitungan suara dari setiap TPS atau formulir C1 dari seluruh wilayah Indonesia. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa formulir C1 yang ditayangkan di situng itu atau angka-angka yang tampil di situng itu bukanlah menjadi basis penetapan hasil pemilu karena proses penetapan hasil-hasil pemilu itu sebagaimana saya katakan tadi itu masih menggunakan formula manual gitu ya. Jadi pemilu kita masih paper based, belum berbasis elektronik begitu sehingga kekhawatiran beberapa pihak soal angka-angka di situng KPU yang tidak cermat, tidak tepat, tidak akurat itu pada dasarnya sebenarnya hanya ada di tampilan saja, tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing peserta pemilu, baik pemilu legislatif, pilpres maupun pemilu DPD. Baik, Pak Pramono, benarkah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meretas jaringan dari KPU atau hacking begitu? Dan kalau ada, ini bentuk hackingnya itu seperti apa? Apakah kemudian mengganggu hasil dari
KPU itu sendiri? Kalau yang belakangan ini kita tidak melihat adanya gangguan itu, gitu ya. Tetapi itu pernah terjadi memang kira-kira sebulan yang lalu pada minggu ketiga bulan Maret 2019 itu memang pernah terjadi. Tetapi kalau yang belakangan ini kita tidak merasakan adanya serangan seperti itu. Jadi kalau beberapa saat situng KPU atau sistem IT KPU untuk penghitungan itu sempat down, itu sama sekali bukan karena serangan hacker begitu, tetapi lebih karena traffic pengunjung maupun proses di internal KPU yang memang sedang load-nya sangat tinggi. Proses situng itu kan dari seluruh KPU kabupaten kota melakukan scan, upload, dan entry begitu ya. Itu dari 514 KPU kabupaten kota. Sementara dari luar begitu ya, itu kan antusiasme publik untuk melihat situng kita juga sangat tinggi, sehingga betul-betul pada beberapa hari belakangan itu load-nya sangat tinggi. Baik, Pak Pramono Ubaid Tantowi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Pramono.